Rara Oyi pada mulanya adalah gadis belia yang dijual ayahnya. Waktu itu umurnya sekitar 11 tahun. Ia dijual kepada utusan kerajaan Mataram yang mencari wanita cantik untuk dijadikan selir susuhunan Amangkurat I. Raja Mataram yang baru ditinggal wafat salah satu permaisurinya. Tapi raja rupanya menolak. Sebab Rara Oyi masih kanak-kanak. Raja kemudian menitipkan Rara Oyi kepada Ngabei Wirorejo untuk dibesarkan sebelum kemudian dinikahi. Tapi sial, baru hitungan beberapa bulan Rara Oyi dibawa lari putra sang raja. Ia tak kuasa menahan kecantikan Rara Oyi. Mataram pun kemudian geger, sebab istri calon rajanya diculik oleh putra mahkota. Susuhunan Amangkurat I memiliki 2 orang permaisuri, yaitu Putri Pangeran Pekik dari Surabaya menjadi Ratu Kulon yang melahirkan Raden Mas Rahmat. Kelak menjadi raja pertama di Kasunanan Surakarta. Sedangkan putri keluarga Kacoran menjadi Ratu Wetan yang melahirkan Raden Mas Derajat. Kelak menjadi raja pertama Kesultanan Yogyakarta. Adapun putra Amangkurat I yang menculik Rara Oyi itu adalah Raden Mas Rahmat. Mendapati penculikan calon istrinya, rupanya murka Susuhunan Amangkurat I tidak bisa dibendung lagi. Apalagi ketika beliau mengetahui aktor di balik penculikan itu adalah putranya sendiri. Ia merasa diinjak-injak harga dirinya. Ia kemudian memerintahkan prajurit untuk membunuh semua orang yang terlibat dalam penculikan itu, sekaligus juga menangkap hidup-hidup Rara Oyi dan putra mahkota. Sementara itu, dalam pelarian Raden Mas Rahmat dikisahkan menikahi Rara Oyi. Keduanya hidup bahagia, saling mencintai. Tapi kisah indah antara pangeran yang dimabuk cinta dengan calon istri bapaknya tidak berlangsung lama, sebab keduanya kemudian berhasil ditangkap untuk kemudian diseret ke muka raja. Meskipun terkenal kejam kepada para pembangkang, tapi begitulah Amangkurat I. Di dalam hatinya yang terdalam, sebenarnya ia tak kuasa membunuh darah dagingnya sendiri. Tapi demi tegaknya wibawa raja di mata halayak, kemudian ia memerintahkan anaknya Raden Mas Rahmat agar membunuh Rara Oyi dengan cara meminumkan racun kepadanya. Pada mulanya Raden Mas Rahmat
menolak perintah raja, sebab ia sangat mencintai Rara Oyi. Tapi raja justru mengancam, jika Raden Mas Rahmat tidak mau membunuh Rara Oyi, maka ia pun akan dibunuh sebagai hukuman atas penculikan calon istri raja. Rara Oyi menjerit. Ia tak mau Raden Mas Rahmat ikut dibunuh. Ia memohon kepada Mas Rahmat agar mau membunuhnya. Dengan terpaksa, Raden Mas Rahmat kemudian meracuni kekasih hatinya sendiri. Meski ia merasa sakit, Rara Oyi pun kemudian meninggal dunia. Meskipun Raden Mas Rahmat terbebas dari hukuman mati, tapi Amangkurat I kemudian melucuti jabatannya sebagai putra mahkota. Ia kemudian dibuang ke suatu daerah yang bernama Lipura. Dalam masa pembuangan ini, dendamnya kepada orang tuanya terus membara. Mas Rahmat dengan harta simpanan yang dimilikinya kemudian membiayai pemberontakan yang berhasil digagas oleh Raden Trunojoyo. Pemberontakan itu kelak menghancurkan kerajaan Mataram. Sementara Amangkurat I wafat dalam pelarian. Setelah sebelumnya istana kerajaan direbut oleh Trunojoyo. Peristiwa kewafatan Amangkurat I itu terjadi pada tahun 1667. Pada tahun itu juga secara tradisional ditandai sebagai tahun keruntuhan Kesultanan Mataram. Demikianlah kisah tentang Roro Oyi, gadis pemikat raja sekaligus putra mahkota Kesultanan Mataram. Kepada poros dulur lan pemirsa semua, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kisah ini dapat menambah wawasan tentang sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. Temu lagi pada lain kisah di lain kesempatan.